Apakah benar Mbak Yesus itu adalah Allah itu sendiri Mbak? Betul, dia adalah Allah, tapi dia bukan Bapa. Dia adalah Allah, tapi dia bukan Allah Bapa. Dalilnya Mbak, bro. Ada dalilnya bro. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Di mana itu? Bunyinya Yohanes 1 bagaimana? ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya firman. Ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yesus adalah Allah. Gitu ya? Oh begitu. Ya memang begitu, kitab suci mengatakan begitu. Jadi saya mau katakan apa? Karena memang Yesus adalah Allah. Gitu loh. Ya toh? Tapi kan Yesus tidak mengatakan kalau dia Allah. Yohanes 13 ayat 13, dia mengakui dia adalah Tuhan. Dia adalah Yohanes Tuhan. 14 ayat 6, dia mengakui dirinya anak Allah. Anak Allah pastilah Allah. Anak Allah pasti Allah, Pak. Anak manusia kodok atau manusia? Anak Coba saya manusia. tanya. Anak manusia kodok atau manusia? Manusia lah. Kodok atau manusia? Manusia. Manusia. Tapi kan anak bukan ayam, juga. ayam atau kucing? Tapi kan bukan berarti anak saya itu saya. Ya betul, memang Allah Bapa memang bukan Yesus. Yesus itu adalah anaknya Allah, anaknya Bapa. Betul. Makanya ada Allah Tritunggal. Dan Bapak ini siapa? Bapak itu Allah. Bapa itu adalah sang sumber. Dia adalah sumber segala sesuatu. Itu disebut sebagai Bapa. Pak, matikan dulu TV-mu, Pak. TV-mu. Itu lagi di mana itu, Bapak? Tidak ada TV Mbak. Kenapa itu? Ribut sekali. Apa itu? Ini orang nonton di samping saya. Nonton YouTube. Usir dulu, usir. Sana dulu kau bilang. Sudah Mbak, sudah saya pindah sudah Mbak. Baguslah. Langsung diusir aja, meribut-ribut. Nah, lalu lanjutkan. Kenapa? Iya, saya bingung ini masalah Allah Bapa ini. Allah Bapa anak, saya bingung. Iya, Yesus itu disebut anak bukan karena dia kawin mengawin, bapak mengkawin kemudian melahirkan anak, bukan. Yesus itu disebut anak Allah karena di dalam Bapa lah dia berada sejak kekal. Bapa itu adalah Allah yang esa. Hakikatnya adalah Allah. Di dalam dia berdiam firman dan akal budinya, yang oleh itu dia menjadikan segala sesuatu. Dan akal budi atau firmannya itu disebut sebagai anaknya karena itu di dalam dia. Kemudian roh yang ada di dalam dia yang menghidupi dan menjadi prinsip hidupnya disebut dengan Roh Kudus. Makanya firman Allah, firmannya Bapa. Bapa itu adalah Allah. Maka firman Bapa yang di dalam Bapa itu pastilah Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah. Sama seperti kita. Tubuh saya tubuh manusia. Tentu yang di dalam saya pasti manusia. Pikiran atau firman saya pasti manusia. Roh saya pasti roh manusia. Nggak mungkin roh kedondong. Atau mungkin roh kecoa. Nggak mungkin. Maka meskipun saya punya tubuh, saya punya pikiran atau firman, dan saya punya roh. Ada 3 realita. Tapi hanya ada 1 manusia, Ilya. Allah pun begitu. Hanya ada 1 Allah, yaitu Bapa. Tapi di dalam Bapa berdiam firman-Nya, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah. Berfirman itu kata kerja, kata bendanya adalah firman. Sama seperti bersepeda, itu kata kerja, dia mengayuh sepeda. Kata bendanya apa? Sepeda. Maka ketika Tuhan berfirman, berarti kata bendanya adalah firman. Berarti dia memiliki firman.
Dan kemudian roh Allah melayang-layang. Ayub 33 ayat 4. Dia menghidupi segala sesuatu dengan rohnya. Veruah hakodesh. Oleh karena roh itu dia menghidupi. Maka Bapa sendiri yang adalah Allah yang esa, yang memiliki firman yang disebut anak, dan memiliki roh yang disebut Roh Kudus, itulah Tritunggal. Jadi pengertian anak Allah di sini itu tidak anak seperti bapak punya anak dengan istri bapak brojol, bukan begitu. Ketika firman itu, ikan Yesus berkata begini, aku datang dan keluar dari Bapa. Ketika firman itu keluar dari Bapa, seolah-olah firman itu diperanakkan. Karena tadinya dia di dalam Bapa, sekarang dia keluar menyatakan Bapa ke dunia ini. Kolose 1 ayat 15. Begitu. Jadi anak Allah kalau terlalu kita makanya ketika Yesus berkata apa? Ego eimi, before Abraham was I am. Ya. Aku anak Allah, kata Yesus. Kalau Yesus tidak mengakui dirinya Allah, nggak mungkin dia disalib, Pak. Karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, makanya dia dikejar untuk disalib. Karena dia mengakui dirinya adalah Allah. Dia mengatakan dia anak Allah. Dengan demikian orang Yahudi berusaha lagi untuk melempari dia dengan batu. Karena apa? Karena dengan berkata demikian, berkata apa? Dia adalah anak Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena Allah itu adalah hakikat sebagai yang al-ilahi, sebagai Tuhan, sebagai yang ilahi. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 23, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini, kata Yesus begitu. Karena dia datang dari Bapanya. Gitu loh. Makanya Yesus adalah Allah, itu adalah suatu frasa yang mencerminkan bahwa hakikat Kristus yang datang dari surga itu adalah sama dengan Bapanya yang mengutus dia. Makanya Yesus adalah Allah. Gitu. Ya. Berarti Allah mengutus firman-Nya ya, Mbak, begitu maksud? Iya, Bapa mengutus firman-Nya. Dan hakikat firman-Nya itu pasti sama dengan hakikat yang mengutus. Yang mengutus hakikatnya apa? Allah. Bapa itu adalah Allah itu. Makanya Rasul Paulus kan bilang, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Pengakuan iman Nisea tahun 325 yang menentang Arius di dalam kegerakan Arianisme itu mengatakan apa? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang memperanakkan putra yang disebut sebagai anak Allah. Gitu. Ya. Jadi Allah yaitu Sang Bapa, dia mengutus firman-Nya untuk datang ke dunia menyatakan dirinya. Sama seperti saya, Pak. Dengan Bapak. Saya nggak ngerti nih bentuk Bapak ini bulat-bulat kah, ya kan? Bentuk lope kah, bentuk apa saya nggak tahu. Tapi saya tahu Bapak. Ya, saya tahu Bapak itu melalui firman Bapak. Bapak tinggal di mana, Bapak seperti apa. Saya mengenal Bapak itu melalui apa? Firman Bapak. Meskipun Bapak tidak tampakkan wajah Bapak nih, tapi Bapak bilang, saya ini orangnya hitam, atau saya ini orangnya putih, saya ini ganteng, saya ini cakep. Saya tahu, ternyata Bapak ini cakep. Saya tahu itu dari mana? Dari firman. Ya, saya tidak sedang bullying ya Pak ya, tapi kita berbicara tentang firman itu. Ya, saya mengerti ucapan Mbak Elia ya. Tapi kan saya masih belum mengerti apa maksud dari Tuhan mengutus firman-Nya ya seperti itu. Apa kemauan Tuhan dia mengutus firman-Nya ya untuk bagaimana maksudnya? Dia mengutus firman-Nya ya untuk menyatakan dirinya. Kan dia mengutus firman-Nya, firman itu untuk apa sih? Kalau di dalam Yesaya 50 ya kalau nggak salah ya, dikatakan apa? Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Makanya Yesus ketika mau disalib dia bilang apa? Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku,
Tapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Itu kata Yesus. Jadi Yesus dalam keadaannya sebagai manusia yang adalah firman Allah, dia tunduk kepada kehendak Bapaknya. Itu untuk apa? Menggenapi nubuatan mengenai dia di Yesaya, bahwa firmanku yang keluar daripadaku akan melakukan perintah yang kusuruhkan kepadanya. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Makanya Yesus ketika naik ke surga kembali kepada Bapaknya, dia tidak sia-sia. Dia membawa kemenangan dengan menginjak kepala maut dengan kebangkitannya. Itu digenapi Yesus. Gitu loh. Makanya ketika kita beriman kepada firman, makanya Yesus bilang, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Karena firman-Nya Bapa lah yang menyatakan Bapa. Nggak mungkin saya lebih tahu Bapa. Saya nggak mungkin tahu Bapa dari firman-Nya si Mr. Alex. Nggak mungkin. Saya tahu Bapak ya dari firman Bapak sendiri. Nggak mungkin saya tahu Bapak dari firman-Nya Miss Relax ini. Maka ketika saya percaya, betul. Bentar. Berarti ketika saya percaya firman Bapak, artinya saya percaya kepada Bapak. Begitu. Ya. Saya percaya kepada firman Anda, saya percaya kepada Anda. Karena firman itu adalah representasimu. Gitu. Iya, tapi kan di dalam Alkitab, Mbak, banyak yang mengatakan kalau Yesus itu hanya seorang utusan. Bahkan Yesus berdoa kepada ya memang dia utusan Tuhan. Maksudnya bagaimana tuh, Mbak? Kenapa Yesus berdoa? Dia memang utusan. Dia memang utusan. Tapi utusan yang bagaimana dulu? Dia utusan yang bukan dari dunia ini. Tidak ada nabi seperti dia. Dia diutus dulu baru dilahirkan. Kalau orang dilahirkan dulu baru diutus. Yesus itu diutus dulu baru dilahirkan. Karena dia pada mulanya bukan manusia. Dia adalah firman Allah. Kan Yesus bilang, dia datang dari surga. Yohanes 8. Ya, dia memang utusan, tapi utusan Nabi Adam juga dari surga, Mbak. Kenapa? Nabi Adam juga dari surga. Oh, itu dalam imanmu. Iman kami, Adam itu diciptakan di bumi. Nabi Adam juga dari surga. Itu bukan iman kami, itu iman kamu. Adam itu tidak pernah di surga. Oh, berarti beda. Oke. Beda. Berarti perbedaannya. Oke. Kalau Yesus mengatakan tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa melalui apa? Yesus sebagai jalan, maksudnya begitu, Mbak. Saya pernah baca itu di Bibel. Betul. Saya pernah dengar. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepadaku." Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena dia adalah firman yang menyatakan Bapa. Sama seperti Bapa. Saya nggak mungkin bisa sampai kepada tempat Bapa. Saya nggak bisa datang ke rumah Bapak kalau firman Bapak tidak menyatakan di mana Bapak tinggal. Saya tidak mungkin sampai mengenal Bapak kalau firman Bapak tidak menyatakan diri Bapak. Maka kami tidak mungkin sampai kepada Bapa yang tidak kelihatan itu. Kami tidak mungkin mengenal Bapa yang tidak terselami itu tanpa Yesus yang adalah firman-Nya Bapa itu sendiri. Makanya Yesus bilang, barang siapa menerima anak, ia menerima Bapa. Barang siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa. Bagaimana menghormati Bapa? Dengan menyembahnya. Jadi ketika kita menyembah anak, kita sama menyembah Bapa. Kalau kita menyembah Bapa, kita menyembah anak. Karena anak yang menyatakan Bapa. Makanya Yesus bilang apa? Minta di dalam namaku. Artinya apa? Kita meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka Bapa akan berkata, "Oh, kamu mengenal aku dari anakku, yaitu firmanku yang menyatakan aku." Tapi kalau kamu menolak Yesus, kamu datang kepada Bapa. Bapa bilang apa? "Aku nggak kenal kamu." Dia bilang begitu. "Aku nggak kenal kamu." Bapa kan bilang begitu. Makanya Yesus bilang, barang siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Jadi tidak mungkin kita bisa sampai kepada Bapa kalau kita tidak beriman kepada Kristus.
Barang siapa menyangkal anak, ia juga menyangkal Bapa. Kalau menyangkal Yesus sama dengan menyangkal Bapa. Jadi kalau orang mengaku kami menyembah Bapa, tapi menolak Yesus, itu tidak mungkin. Itu sia-sia, itu mustahil. Itu tidak mungkin terjadi. Karena Bapa kita itu tidak terselami. Dia itu tidak bisa kita lihat, dia tidak bisa kita dengar. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Apa kata Yesus? Kamu lihat saya, kamu sudah melihat Bapa. Kenapa? Akulah pernyataan Bapa yang tidak kelihatan itu. Jadi kalau ada orang mengaku kami menyembah Bapa, kami beribadah kepada Bapa, tapi tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta menjadi imam besar, itu tidak mungkin terjadi. Karena Bapa itu akan berkata, bagaimana mungkin kamu kenal aku tapi kamu menolak firman-Ku yang menyatakan aku kepada dunia? Bapa akan berkata begitu. Makanya ketika Yesus dibaptis, apa kata suara yang dari langit yang didengar oleh Yohanes? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu kata Bapa. Berarti Bapak yang di atas beda dengan Bapak yang dibaptis. Apa ya maksudnya? Bapak yang dibaptis memang ada. Bapak yang dibaptis kan Yesus dibaptis. Ya. Terus ada suara Yesus dari itu atas. bukan Bapak, Pak. Yesus itu bukan Bapak. Ya, Yesus waktu dibaptis terus ada suara dari atas. Itu suara siapa, Mbak? Betul. Suara Allah Bapa. Allah Bapa itu bukan Yesus. Kamu harus tahu itu. Berarti Allah Bapa tidak perlu kalau bisa bersuara dari atas tidak perlu mengutus Yesus dong untuk firman-Nya. Loh, Yesus kan datang ke dunia mengutus dia menjadi manusia kan untuk mati di kayu salib. Bagaimana suara bisa mati kalau tidak dengan menjadi manusia? Karena menurut Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Suara mana punya darah? Jadi Yesus yang adalah firman Allah keluar dari Allah menjadi manusia untuk memiliki darah yang suci, menjadi persembahan yang sempurna bagi Bapa dalam keadaannya sebagai manusia. Karena itu firman itu. Nah ini persembahan yang sempurna pada Bapa. Bagaimana maksudnya itu? Ya firman itu kan menjadi manusia. Firman itu keluar dari Bapa, dia menjadi manusia. Nah, pada hakikatnya pada mulanya dia adalah firman. Dia menambahkan kodrat kemanusiaan. Jadi dia punya dua kodrat. Di dalam satu pribadi Yesus itu ada dua kodrat. Kodrat keilahiannya, karena pada mulanya dia adalah firman, dan kodrat kemanusiaannya. Nah, ketika dia mati di kayu salib, kemanusiaannya yang mati dengan darahnya. Maka darahnya ini dipersembahkan kepada Bapa. Itulah yang menjadi pengampunan bagi kita. Bapak yang menciptakan darah, menciptakan manusia. Betul. Darah Yesus darah adalah darah Tuhan. Darah itu simbol nyawa. Darah itu adalah simbol nyawa. Makanya kalau di dalam iman Yahudi, orang itu pengampunan dosa ya dengan memercikkan darah di atas tutuk pendamaian. Itu yang digenapi sama Yesus. Kalau dengan darah di iman Yahudi orang mengampuni dosa, maka darah Yesuslah yang mengampuni dosa. Makanya dikatakan di dalam Ibrani bahwa tidak mungkin darah domba dan darah lembu jantan mengampuni dosa. Karena manusia yang berdosa ya harus darah manusia. Karena darah itu simbol nyawa, upah dosa itu adalah maut. Bagaimana dengan menaklukkan maut? Ya dengan mati. Makanya Yesus mati 3 hari. Dan dia mengalahkan maut itu dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Begitu. Jadi memang Yesus datang ke dunia ini ya untuk mati. Kalau ada orang bertanya, Tuhanmu kok mati? Ya dia memang datang untuk mati. Ketika Petrus menghalangi prajurit ingin membunuh Yesus, apa kata Yesus? Hanyalah engkau iblis. Memang dia untuk mati, dia memberikan dirinya untuk mati. Untuk apa dia menjadi manusia kalau bukan untuk mati? Dia memang untuk mati. Untuk menggenapi nubuatan Nabi Yesaya di Yesaya 53, 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Makanya orang Yahudi tidak akan bisa jawab Yesaya 53 itu kepada siapa. Itu hanya kepada Kristus. Kalau Tuhan turun untuk mati, firman Allah yang turun menjadi manusia. Tuhan itu gelar bro, itu bukan pribadi. Kamu harus ngerti itu. Tuhan itu gelar. Kurios dalam bahasa Yunaninya.
Nah kadang orang-orang itu menyamakan Tuhan itu ya Allah lah, Allah itu Tuhan itu sesat. Itu nggak belajar. Tuhan itu gelar, Allah itu hakikat, usia, zat. Gitu. Tuhan itu gelar. Dalam Yunani itu hanya satu kosakata, kurios, kurie. Makanya di dalam bahasa dalam bahasa Yunani disebut kuriake hemera, itu hari Tuhan. Kuriake, kurios dari kata kurios, hari Tuhan. Gitu.